Halo, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di channel Bansai. Pada video kali ini, kita akan membahas sejarah terbentuknya organisasi villain paling ikonik di dalam dunia Naruto, yaitu Akatsuki. So, simak videonya sampai habis, let's go! Akatsuki wa tsudotta. Konan, Itachi, Hisame, Sasori, Deidara, Kakuzu, Hidan, Orochima, そしてZetsu。各々の事情を持ち、各々が野望を秘め、我らは今ここにいた。これより我らは本格的に行動を開始する。Siapa yang tidak kenal dengan Akatsuki, organisasi villain paling ikonik dan dianggap sebagai yang paling memorable di kalangan para fans anime. Akatsuki digambarkan sebagai kumpulan para penjahat yang membawa kehancuran dan ketakutan, sehingga dimusuhi oleh shinobi dari 5 negara besar. Namun, yang tidak banyak orang tahu, bahwa semua yang dilakukan oleh Akatsuki hanyalah untuk merealisasikan konsep perdamaian yang mereka yakini. Dari semua organisasi penjahat yang ada di dunia shinobi, Akatsuki adalah yang paling kuat dan paling diwaspadai oleh kelima negara besar. Namun, sebelum Akatsuki sekuat dan sebesar itu, organisasi ini punya sejarah yang panjang dan menarik. Akatsuki lahir karena tujuan dan ambisi yang besar. Organisasi ini tidak berdiri secara kebetulan. Butuh darah dan nyawa untuk dikorbankan agar organisasi ini bisa terbentuk. Selama proses pembentukannya, Akatsuki mengalami 2 fase periodisasi. Akatsuki era Yahiko atau Akatsuki lama, dan Akatsuki era Nagato atau Akatsuki baru. Akatsuki pada awalnya didirikan oleh Yahiko dan hanya beranggotakan 3 orang saja, yaitu Yahiko, Nagato, dan Konan. Sebagai 3 orang shinobi yang pernah berguru kepada Jiraiya secara langsung, mereka sangat membenci perang karena perang mendatangkan banyak penderitaan dan dendam. Mereka mengumandangkan prinsip anti perang kepada semua orang yang mereka temui. Mereka berhasil menarik perhatian sejumlah shinobi di Amegakure yang kemudian shinobi-shinobi tersebut bergabung dengan Akatsuki. Hingga pada akhirnya pergerakan mereka diketahui oleh Hanzo, sang pemimpin Amegakure, desa tempat di mana mereka bertiga tinggal. Hanzo mulai melirik Akatsuki karena tertarik dengan manuver yang dijalankan Akatsuki, sampai di mana Hanzo memutuskan untuk bekerja sama dengan organisasi tersebut. Akatsuki yang mendapat angin segar mulai percaya diri dan semakin bersemangat serta yakin bahwa perang bisa dihentikan dan suatu hari nanti perdamaian dapat tercapai. Namun, di luar dugaan, Hanzo mengkhianati Akatsuki dan menculik Konan sebagai sandera. Usut punya usut, pengkhianatan yang dilakukan Hanzo disebabkan oleh hasutan Danzo dari desa Konoha. Danzo mengatakan bahwa Akatsuki tidak lama lagi akan melengsarkan Hanzo sebagai pemimpin tertinggi di Amegakure. Pada saat itu, Hanzo meminta Nagato untuk membunuh Yahiko sebagai pemimpin Akatsuki. Namun jelas, Nagato tak akan melakukannya. Akan tetapi, di luar dugaan, Yahiko yang tidak ingin Konan ataupun Nagato menjadi korban, memutuskan berlari ke arah Nagato dan menusukkan dirinya pada kunai yang dipegang Nagato. Yang sontak, hal tersebut membuatnya meninggal di tempat. Kematian Yahiko memicu kemarahan besar Nagato yang mengamuk sejadi-jadinya dan memanggil Gedomazo. Setelah kematian Yahiko, Nagato hilang arah, karena selama ini Yahiko-lah yang membimbing Nagato. Di sini, Nagato yang mulai goyah pendiriannya, pada akhirnya percaya pada apa yang dikatakan Madara palsu alias Obito. Dan akhirnya, Akatsuki dibentuk sekali lagi dengan wajah dan ideologi baru. Setelah kematian Yahiko, Nagato akhirnya membentuk Akatsuki baru yang didalangi oleh Obito.
Namun, pemimpin Akatsuki bukanlah Nagato ataupun Obito, melainkan Yahiko yang padahal sudah menjadi mayat. Nagato merasa bahwa Yahiko lah satu-satunya orang yang pantas menjadi pemimpin Akatsuki, yang nantinya Nagato akan memanggilnya sebagai Pain. Akatsuki kemudian merubah tujuannya dari yang asalnya ingin mencapai perdamaian dengan cara saling memahami dan kasih sayang, berubah menjadi saling berbagi rasa sakit agar saling memahami. Nagato mempunyai prinsip orang yang tidak merasakan rasa sakit yang sama tidak akan saling memahami. Karena itulah, Akatsuki akan membagi semua rasa sakit yang dia rasakan pada dunia agar orang-orang saling memahami dan berharap tercapainya perdamaian. Akatsuki bergerak mengumpulkan paling tidak 10 anggota yang terdiri dari shinobi pelarian tingkat S. Tujuan mereka adalah untuk menangkap Hiju atau monster berekor di berbagai desa shinobi. Mereka hampir selalu sukses dalam menangkap Hiju karena mereka bergerak berpasangan. Beberapa desa juga menyewa jasa mereka untuk tugas-tugas kotor, contohnya adalah desa Iwagakure. Pada akhirnya, mereka sukses mengumpulkan ke-9 biju dan siap untuk berperang melawan dunia. Biju-biju ini diekstrak untuk membangkitkan Gedomazo yang akan menjadi wadah Jubi, yaitu monster ekor 10. Tujuannya adalah untuk menyukseskan rencana mata bulan atau Mugen Tsukuyomi, di mana semua orang akan terperangkap dalam genjutsu abadi dan akan bermimpi sesuai dengan keinginan mereka untuk selama-lamanya, sampai mereka benar-benar mati karena diserap oleh pohon Shinju. Dalam misinya, Akatsuki kehilangan anggota-anggotanya. Walaupun organisasi ini sangat kuat dan berisi shinobi tingkat S, akan tetapi mereka tetaplah manusia yang bisa dikalahkan. Ada yang mati karena masa lalunya, ada yang meledakkan diri karena egonya, ada yang berkorban untuk saudaranya, dan ada juga yang mati karena kecerobohannya. Sebelum masuk pada arc perang dunia shinobi keempat, tercatat anggota Akatsuki hanya tersisa 3 orang saja, yaitu Madara palsu alias Obito, Kisame, dan Zetsu. Terlepas dari semua kejahatan yang dilakukan oleh Akatsuki, mereka nampaknya tetap punya etika pada saat-saat menjalankan misi. Dibandingkan dengan para penjahat di dunia shinobi, Akatsuki justru menunjukkan sikap yang terkesan baik, seperti contohnya membayar makanan dan minuman yang mereka pesan, mengetuk pintu sebelum masuk ruangan orang lain, dan mendapatkan uang dengan cara bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu, alih-alih merampok ataupun menjarah. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Jika ada yang keliru atau ada yang ingin kalian tambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa komen pembahasan anime manga apa lagi yang mau admin bahas. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Bansai.